marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan maupun keselamatan yang hingga kita dapat menjalankan rutinitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat beriring dan salam kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengiring kita dari alam kegelapan yang hingga pada alam yang terang benderang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Helmi Iskandar Tarigan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Hukum. Adapun tujuan dan pendokumentasian video ini untuk memenuhi tugas ataupun pelaksanaan program kuliah kerja nyata saya secara mandiri. Adapun program yang saya canangkan ataupun saya tujukan adalah program tentang penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkenaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sekian kata pembuka saya, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akhiri dengan bila bil sabil ilham fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita diberikan kemaslahatan maupun kerahmatan, yang dimana kita dianugerahkan kesehatan untuk dapat hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abangda dan abang-abangda sekalian, yang dimana abang-abangda sekalian meringankan langkahnya untuk datang kemari untuk mengikuti program yang dicanangkan oleh saya sendiri, dan untuk menunaikan kegiatan kuliah kerja nyata dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun program saya sendiri, saya berangkat dari keresahan saya mengenai informasi tentang terpuruknya buruh dalam bentuk bargaining position ataupun posisi tawar buruh yang kian tahun makin buruk. Adapun beberapa sebelum saya menyampaikan materi, ada berita yang cukup mengecewakan dalam hal ini. Kita ketahui bersama bahwasanya rancangan undang-undang cilaka ketika lapangan kerja situ juga menjadi pengancaman kepada buruh itu sendiri. Salah satunya saya ingin ambil contoh pada pasal 160 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut akan dihapus. Adapun pasal tersebut mengatur tentang hal mengenai soal kebebasan pengusaha untuk mengatur soal kontrak kerja. Dia lebih fleksibel, dan hal itu menjadi reduksi terhadap ataupun kemunduran kita dalam baik itu dalam tataran politik maupun tataran dalam hal hukum. Hal itu yang menjadi keresahan saya, dan hal itu juga yang menjadi temuan saya dari beberapa hadirin dan sekalian yang berstatus domainnya mengenai soal ini. Jadi berita ini saya sampaikan kepada abang-abang sekalian untuk concern lah, seriuslah terhadap hak-hak Anda
sekalian mengenai status guru tersebut. Adapun saya sebelum berangkat kepada materi intinya, saya ingin menjelaskan apa yang disebutkan perjanjian tersebut. Kalau misalnya perjanjian itu secara definisinya kesepakatan antara dua belah pihak mengenai hal yang disetujui tentang sesuatu hal yang tidak melanggar dalam hal ketertiban umum, kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu diatur pada pasal 1320. Adapun 4 unsur yang diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata ataupun kitab undang-undang hukum perdata, yang dimana unsur pertama kesepakatan, yang kedua itu soal sesuatu hal yang diperjanjikan, yang ketiga itu mengenai sesuatu hal yang halal, dan yang keempat itu mengenai ketentuan yang tidak melanggar pada ketentuan baik itu kesusilaan, ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk langsung kepada materinya, perjanjian kerja waktu tertentu ataupun yang biasa kita kenal dengan buruh kontrak, tapi dalam istilah lain, istilah hukumnya PKWT ataupun perjanjian kerja waktu tertentu. Dan selanjutnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang biasa kita kenal dengan kata karyawan tetap. Adapun beberapa klasifikasi atau pembagian dalam undang-undang itu sendiri itu diatur pada Kepmen, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 angka Romawi 7 tahun 2004. Di situ saya ingin concern kepada status pada PKWT tersebut ataupun karyawan kontrak. Kenapa saya tendensinya atau cenderungnya ke sana? Karena emang secara historis maupun secara legal standing ataupun duduk dari pihak-pihak buruh dalam bentuk kontrak itu sangat mengkhawatirkan, baik itu dalam bentuk kepastian hukum, baik itu dalam bentuk jaminan sosial, baik itu dalam bentuk keamanan kerja dan lain sebagainya. Adanya saya ingin kepada peralihan pekerjaan dalam bentuk perjanjian kerjanya antara PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, ataupun setelah dari apa yang saya bilang saya sebut dengan pekerja kontrak, dan yang selanjutnya kepada PKWTT ataupun karyawan tetap. Adapun peralihan pegawai kontrak ataupun pekerja ataupun buruh kontrak kepada pegawai, pekerja ataupun buruh tetap ataupun bisa dengan karyawan, itu harus memenuhi pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Adapun di pasal 4-nya menyebutkan bahwasanya setiap pekerjaan yang berstatus PKWT ataupun pekerja tetap ataupun buruh kontrak yang dimana buruh kontrak itu tidak melebihi waktu 3 tahun masa kerjanya. Pada pasal berikutnya, pasal 59 ayat 6 disebutkan bahwasanya apabila pekerjaan itu melebihi waktu 30 tahun dibenarkan untuk melakukan perpanjangan maupun pembaruan. Nah, ini saya ingin saya bagikan terlebih dahulu terhadap definisi perpanjangan dengan pembaruan. Adapun yang dimaksud dengan perpanjangan kontrak itu perpanjangan yang dilakukan sebelum 7 hari masa kontrak pada undang-undang karya hadis, yang dimana pengusaha berkehendak pada melakukan bentuk tertulis untuk melakukan pemberitahuan kepada saudara-saudara sekalian mengenai perpanjangan kontrak. Itu yang disebut perpanjangan kontrak. Dan selanjutnya apa yang dimaksud dengan pembaruan kontrak? Pembaruan kontrak itu dimana pekerjaan itu dimasukkan perpanjangan kontrak, dan hal ini tendensinya kepada jenis pekerjaan musiman, hanya musiman yang diperbolehkan status pekerjaan untuk pembaruan kontrak, baik itu
selain dalam bentuk pekerjaan musiman seperti pekerjaan PHL, seperti pekerjaan jenis produksi baru, seperti pekerjaan dalam bentuk jenis yang bisa dilakukan yang bisa diselesaikan secara sementara, itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan sedikit pun untuk melakukan perpanjangan kontrak. Karena secara aturan teknis yang diatur oleh Kemen itu mengatur hal seperti itu. Dan hal ini menjadi yang krusial dalam perselisihan ataupun negosiasi PPHI panjangannya yang disebut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu diatur mengenai 4 lembaga ataupun yang biasa kita kenal 4 institusi kelembagaan yang diatur untuk melakukan penyelesaian industrial, perselisihan industrial itu sendiri. Adapun lembaga yang perlu pertama pada tahap awal itu yang dinamakan dengan LKS ataupun lembaga kerjasama tripartit. Nah, lembaga kerjasama tripartit itu melakukan upaya yang dimana apabila pekerja ataupun pengusaha yang telah yang berselisih antara baik itu kepentingan kepentingan PHK maupun kepentingan antara serikat dengan serikat lainnya, itu mengatur terhadap mediasi pendekatan secara persuasif meyakinkan untuk menyatukan antara kepentingan serikat dalam hal ini baik itu pun pengusaha ataupun asosiasi pengusaha tersebut. Apabila ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, itu didaftarkan pada peradilan, dalam hal ini peradilan penyelesaian hubungan industrial, yang dicatatkan pada institusi tersebut apabila yang dinamakan itu dengan perjanjian bersama. Nah, hal itu yang menjadi mempunyai hak eksekutorial ataupun hak eksekusi apabila antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang tidak mengindahkan perjanjian tersebut atau biasa kita kenal dalam istilah hukum perdata investasi, yang dimana perjanjian bersama itu diingkari antara salah satu pihak, biasanya hal ini dilakukan oleh pihak pengusaha. Itu bisa melakukan pengajuan kembali kepada PHI yang telah terdaftar terhadap hasil catatan ataupun risalah tripartit tersebut untuk melakukan eksekusi atas apa yang telah dilanggar oleh pihak tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu lembaga konsiliasi. Nah, tahap ini menjadi tidak ada apabila lembaga tripartit secara teknisnya diselesaikan. Tapi apabila lembaga tripartit itu tidak menemui kesepakatan antara perselisihan pekerja maupun buruh, pekerja maupun pengusaha, itu bisa diupayakan dalam hal ini ada pihak adjudikasi ataupun pihak ketiga, dalam hal ini Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan wilayah setempat dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini ditawarkan oleh pihak Disnaker sendiri untuk menyelesaikan secara konsiliasi atau arbitrase. Nah, konsiliasi ini pada bentuknya hampir sama pada mediasi, hanya membedakan ini ada pihak ketiga yang diajukan oleh pihak Disnaker tersebut atau yang biasa kita kenal dengan tripartit yang biasa kita kenal. Apabila hal itu dilaksanakan oleh pihak Disnaker dan mempertemukan antara pihak yang berselisih dalam hal pekerja maupun pengusaha dan menemukan titik ataupun kesepakatan antara perselisihan baik itu perselisihan hak dan perselisihan kepentingan antara kedua belah pihak, dan hal itu dicatatkan kembali kepada PHI ataupun peradilan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Itu dicatatkan kembali, dan apabila seperti skemanya hampir sama seperti yang saya jelaskan kepada tripartit tadi, bahwasanya apabila ada pihak yang merasa dirugikan, dia berhak untuk melakukan pengaduan kembali kepada PHI untuk melakukan hak eksekusi untuk menghukum pada pihak yang melakukan ingkar janji atau interpretasi tersebut. Selanjutnya arbitrase. Nah, ini yang menjadi pokok cenderung yang
pada statusnya bahwasanya kewenangan absolut pada penyelesaian arbitrase, dia mempunyai kekuatan hukum tetap apabila kedua belah pihak disepakati untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase. Karena putusan arbitrase itu mempunyai kekuatan hukum inkrah apabila pihak yang dipertemukan itu tidak melakukan perdamaian sebelum melakukan menggelar persidangan tersebut. Apabila sang arbiternya itu menawarkan pada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dan hal itu juga tidak mau dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan pengajuannya dalam bentuk penyelesaian melalui persidangan arbitrase, penyelesaian itu tetap dilakukan, yang dimana hasil dari putusan arbitrase itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak, dan hal itu sama statusnya punya hak eksekutorial, hanya membedakan pada jenis teknisnya dalam penyelesaiannya. Karena di sini dia mempunyai kewenangan absolut untuk melakukan judgement kepada kedua belah pihak, dan itu yang menjadi poin penting, dan hal itu yang perlu kita pahami bersama guna melindungi hak-hak dari kita semua. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih lanjut saya membuka ruang diskusi ataupun seperti tanya jawab, tanggapan ataupun saran terhadap substansi materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada abang-abang sekalian. Pada saudara Helmi, saya mau tanya kepada saudara Helmi nanti ya, ini tentang PHL, pekerja harian lepas. Di sini yang pertama, PKWT dapat diberlakukan untuk pekerjaan tertentu yang sering mengalami perubahan dalam hal waktu dan volume pekerjaan. Itu maksudnya gimana? Volume dan waktu pekerjaan. Volume itu bentuknya target terhadap perusahaan dalam bentuk yang biasa kita kenal, istilahnya golongan, istilah yang kita kenal. Tapi yang dimaksud volume terhadap apa yang ditargetkan perusahaan yang dipekerjakan oleh status PHL itu harus terpenuhi, dan hal itu juga berkaitan terhadap waktu. Nah, waktu pekerjaan itu dia lebih fleksibel dalam bentuk melaksanakan ataupun menunaikan kewajiban dari sang pekerja ataupun sang buruh tersebut. Apabila karyawan bekerja selama 21 hari atau lebih dilakukan selama bertahap 3 bulan berturut-turut, maka PKWT itu berubah menjadi PKWTT ataupun karyawan tetap. Jadi kalau secara polarisasi yang dijelaskan dari pasal 10 sampai pasal 13 mengenai hak-hak dalam pekerja waktu tertentu dalam hal ini jenis pekerjaan PHL atau pekerja harian lepas, apabila unsur 1 dan unsur 2 terpenuhi, ada pengecualian terhadap klausul yang ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut. Buruh kontrak itu diperkerjakan selama 21 hari secara ataupun lebih secara 3 bulan berturut-turut, hanya pada peluang tersebutlah pada status PKWT dalam hal ini jenis pekerjaan PHL untuk terangkatnya kepada PKWT. Hanya peluang tersebut itu menjadi kabar buruk juga pada status PHL itu sendiri. Mungkin ini terkesan seperti mereduksi pada jaminan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada status pekerja PHL tersebut. Dan hal ini yang menjadi hal yang mengecewakan bagi saya juga, yang setelah saya telisik dan saya pelajari secara mendalam, hal ini yang menjadi peluang terhadap pengusaha untuk melakukan pelanggaran potensi pelanggaran terhadap pekerja dalam hal ini di pekerjaan PHL tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah ditampilkan di video sebelumnya, saya telah melaksanakan program kuliah kerja nyata dengan tema advokasi masyarakat tentang penyuluhan hukum, edukasi hukum tentang Undang-Undang Nomor 3
13 tahun 2003. Besar harapan saya video dalam pelaksanaan program kuliah kerja nyata yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dimana saya menjadi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dapat berguna dan bermanfaat pada teman-teman sekalian. Sekian dari penutup saya akhir dengan bila